Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita yang penuh dengan hikmah dan pelajaran hidup yang sangat berharga. Cerita ini akan mengingatkan kita tentang bagaimana kita seharusnya memandang orang lain, tidak hanya berdasarkan apa yang terlihat di luar, tetapi juga dengan hati yang penuh kasih sayang dan pengertian. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang Pak Haji yang dulu meremehkan menantunya karena kemiskinannya? Dan kini, hidupnya berubah total berkat pertolongan orang yang sama? Inilah kisah yang sangat mengharukan dan penuh dengan pembelajaran yang bisa kita ambil. Jangan lupa untuk menonton sampai habis ya. Setelah itu, kami sangat mengapresiasi jika kalian memberikan komentar, like, dan subscribe jika kalian suka dengan cerita ini. Kami sangat menantikan tanggapan dan pendapat kalian. Jadi ayo berbagi pikiran di kolom komentar. Selamat menyimak cerita ini. Di sebuah desa di pinggiran kota Kudus, Pak Haji Ramlan dikenal sebagai tokoh agama yang disegani. Rumahnya besar, megah, dan selalu ramai dengan tamu yang datang untuk meminta nasihat. Namun di balik sosoknya yang dihormati, Pak Haji menyimpan sifat angkuh terhadap orang yang dianggapnya tidak setara secara ekonomi. Anaknya, Salsabila, seorang gadis lembut dan taat agama, diam-diam menjalin cinta dengan Arman, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai kuli bangunan. Arman memang miskin, tetapi ia dikenal jujur, pekerja keras, dan tidak pernah meninggalkan salat. Hubungan mereka terjalin sejak keduanya aktif dalam kegiatan remaja masjid. Salsabila jatuh cinta bukan karena harta, tapi karena kesalehan dan ketulusan hati Arman. Suatu hari, Arman memberanikan diri datang ke rumah Pak Haji untuk melamar Salsabila. Ia mengenakan baju terbaiknya yang sudah mulai pudar warnanya, menenteng sebuah map berisi surat lamaran yang ditulis dengan tangan sendiri. Ia disambut dingin oleh Pak Haji, yang duduk dengan sorban putih dan wajah datar. "Kamu pikir, hanya karena kamu rajin ke masjid, kamu pantas jadi menantu saya?" Suara Pak Haji tajam menusuk, membuat Arman menunduk. "Saya tidak punya apa-apa, Pak Haji, selain niat baik dan cinta saya pada Salsabila. Saya siap bekerja lebih keras, demi membahagiakan dia," jawab Arman lirih. Pak Haji berdiri. Ia menggebrak meja hingga gelas teh bergetar. "Saya malu kalau punya menantu tukang aduk semen. Kamu tidak punya masa depan. Pulang, sebelum saya usir dengan kata-kata yang lebih kasar." Salsabila yang diam-diam menguping dari balik tirai, menahan air mata. Ia tahu ayahnya keras, tapi tak pernah menyangka akan sekejam itu pada Arman. Namun malam itu juga, setelah semua orang tidur, Salsabila membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia kabur dari rumah, hanya membawa baju seadanya dan secarik surat yang ditinggalkan di meja makan. Dalam surat itu tertulis, "Saya memilih hidup bersama orang yang mencintai saya karena Allah, bukan karena kekayaan." Desa pun heboh. Nama Pak Haji tercoreng. Tapi demi menjaga harga dirinya, ia bersumpah tidak akan menganggap Salsabila dan Arman sebagai bagian dari keluarganya. Lalu waktu pun bergulir. Di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota Yogyakarta, Salsabila memulai hidup barunya bersama Arman. Ruangan itu hanya terdiri dari satu kamar dan satu dapur kecil, dengan dinding yang lembab dan atap yang bocor bila hujan turun. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada cinta yang hangat dan kesabaran yang kuat. Arman bekerja sebagai buruh bangunan dari pagi hingga petang. Upahnya pas-pasan, terkadang bahkan tidak cukup untuk membeli beras sepekan. Salsabila membantu dengan membuka jasa menjahit kecil-kecilan, meski hanya bermodalkan satu mesin tua warisan neneknya. Mereka sering makan hanya dengan nasi dan garam, namun tidak pernah terdengar keluhan dari bibir mereka. Setiap malam, mereka saling menguatkan dengan doa dan zikir. Di tengah kelelahan, Arman selalu berkata, "Allah tidak akan mengabaikan orang yang bersabar. Mungkin hari ini sulit, tapi aku yakin, satu hari nanti kita akan melihat cahaya." Salsabila menggenggam tangan suaminya. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena bangga pada laki-laki yang telah memilihnya untuk berbagi susah dan senang. Meski hidup miskin, Salsabila merasa lebih damai dibanding saat tinggal di rumah besar ayahnya yang penuh aturan dan kemewahan semu. Namun,
Cobaan belum berhenti. Saat Salsabila hamil anak pertama, Arman mengalami kecelakaan di proyek. Sebuah besi jatuh dan menghantam kakinya, membuatnya harus terbaring selama berminggu-minggu. Tidak bisa bekerja, Arman merasa seperti beban. Salsabila yang sedang hamil tetap merawat suaminya dengan sabar. Ia menjahit siang dan malam untuk membayar utang kontrakan dan membeli kebutuhan harian. Di tengah rasa sakit dan keterbatasan, cinta mereka justru tumbuh semakin kuat. Hingga suatu malam, saat mereka kehabisan uang dan beras pun tak lagi ada, seseorang mengetuk pintu. Seorang pria berpakaian rapi berdiri di ambang, membawa sebuah bingkisan. Ia berkata dengan sopan, "Ini amanah dari orang dermawan yang tidak mau disebutkan namanya." Saat membuka bingkisan itu, mereka menemukan beras, lauk pauk, dan selembar amplop berisi uang cukup untuk bertahan sebulan. Arman dan Salsabila saling pandang, menangis dalam sujud syukur. Mereka tidak tahu siapa yang mengirim, tapi mereka tahu, Allah sedang mengirim pertolongan melalui jalan yang tak disangka-sangka. Hari itu menjadi titik balik. Kehidupan mereka perlahan berubah, dan pintu rezeki mulai terbuka, sedikit demi sedikit. Setelah peristiwa misterius itu, Salsabila merasa semakin yakin bahwa ujian takkan datang tanpa pertolongan dari Allah. Dengan sisa uang yang mereka terima, ia memberanikan diri membuka usaha kecil di depan kontrakan, menjual camilan dan minuman hangat untuk para pekerja bangunan yang lewat setiap pagi. Ia membuat kue-kue sederhana dari resep ibunya, lalu menyusunnya rapi di atas meja bekas yang sudah ia lapisi taplak plastik. Arman, meski masih pincang, ikut membantu dengan membuat papan kayu bertuliskan, "Jajanan Ibu Salsabila, murah dan enak." Hari pertama hanya terjual 3 bungkus. Tapi senyuman Salsabila tetap lebar. "Yang penting kita mulai dulu, Mas. Allah lihat usaha kita," katanya sambil membersihkan meja dagangan. Hari berganti, pelanggan mulai datang lebih banyak. Para buruh mulai mengenalnya sebagai penjual kue yang ramah dan jujur. Tak jarang mereka menyuruh Salsabila menyimpan pesanan untuk mereka saat istirahat siang. Bahkan bos proyek yang dahulu memperkerjakan Arman, datang dan memuji rasa bolu kukus buatannya. "Kalau kamu bisa konsisten, Bu Salsabila, saya bisa bantu titip jualan di kantin proyek," ucapnya suatu hari. Salsabila tertegun. Ia menoleh ke Arman yang tengah duduk sambil memijat kakinya yang belum pulih sempurna. Mereka hanya bertukar pandang, dan di situ sudah cukup kata. Dari sana, usaha mereka berkembang. Arman mulai membuat gerobak kecil dari kayu bekas, dan setiap pagi, ia dorong gerobak itu ke jalan-jalan kompleks sekitar, menjajakan jajanan dengan bangga. Orang-orang menyebutnya gerobak cinta, karena selalu ada senyum dan keramahan dari suami istri itu saat melayani. Suatu sore, saat hujan rintik turun, Arman berhenti di dekat masjid besar tempat para jamaah mulai keluar dari salat asyar. Di sana, berdiri seorang lelaki tua bersorban putih. Wajahnya teduh tapi matanya tampak terkejut saat melihat Arman. Lelaki itu tak lain adalah Pak Haji Marzuki. Pak Haji berdiri membeku, memandangi gerobak yang tertulis nama Salsabila Homemade di pinggirnya. Di balik gerobak itu, Arman sibuk mengatur jajanan dan tersenyum kepada siapa saja yang lewat, tanpa menyadari tatapan tajam dari ayah mertuanya sendiri. Pak Haji menunduk, seolah tak percaya bahwa laki-laki yang dulu ia hina dan usir kini berdiri dengan kepala tegak dan kerja keras di jalanan kota. Namun ia belum tahu bahwa pertemuan hari itu hanyalah awal dari kejutan yang akan mengguncang hatinya lebih dalam. Langit kota tampak muram ketika Pak Haji Marzuki melangkah keluar dari masjid. Hatinya belum tenang sejak melihat Arman di balik gerobak kecil itu. Namun gengsi menahannya untuk mendekat. Ia berjalan cepat menuju mobilnya yang terparkir di sisi jalan raya, berharap rasa risih itu segera hilang begitu ia pulang. Tapi Allah punya cara sendiri untuk mempertemukan dua hati yang retak. Beberapa ratus meter dari masjid, saat mobil sedan Pak Haji hendak melintasi perempatan, sebuah sepeda motor dari arah berlawanan tergelincir karena jalanan licin. Motor itu menghantam bagian depan mobil Pak Haji dengan keras. Tubuh pengendara terpental dan terguling ke aspal. Orang-orang berteriak. Beberapa berlari mendekat. Pak Haji syok. Ia buru-buru keluar dari mobil. Wajahnya pucat.
Namun sebelum ia sempat melihat jelas kondisi korban, seseorang sudah tiba lebih dulu. Dengan sigap, pria itu mengangkat tubuh korban ke pinggir jalan, lalu menghamparkan jaketnya sebagai alas. Pak Haji tertegun melihat siapa yang menolong lebih dulu. Arman. Dengan tangan masih gemetar, Arman membuka helm korban, memeriksa nadinya, dan memanggil orang untuk menelepon ambulans. Sementara itu, Pak Haji hanya berdiri kaku di dekat pintu mobilnya, lidahnya keluh. Orang-orang berkerumun, beberapa menatap Pak Haji dengan wajah penuh pertanyaan, namun tak ada yang berani bersuara. Tak lama, ambulans datang. Korban masih sadar meski kesakitan. Arman ikut masuk ke dalam ambulans, terus menenangkan pemuda itu sepanjang perjalanan. Ia bahkan meninggalkan gerobaknya di pinggir jalan, begitu saja, demi menolong orang yang bahkan tidak dikenalnya. Pak Haji melihat semuanya. Ia melihat betapa mantunya yang dulu ia hina sebagai tak berguna, kini menjadi sosok yang sigap, tulus, dan berani. Tak ada sedikit pun dendam di wajah Arman. Tak ada amarah. Yang ada hanya ketulusan seorang manusia kepada sesama. Sore itu, gerimis kembali turun. Pak Haji kembali berdiri sendiri, ditemani suara sirine ambulans yang menjauh, dan gerobak kecil yang terguyur hujan di bawah pohon, dengan tulisan yang kembali menggema di hatinya. Salsabila Homemade. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tak pantas berdiri setinggi itu. Pak Haji Marzuki tidak bisa tidur malam itu. Ia terus memikirkan pertemuannya dengan Arman, dan bagaimana hidupnya kini seperti terbalik. Dulu, dia merasa memiliki segalanya, kekayaan, kehormatan, dan posisi sosial yang tinggi. Namun kini, dia mulai merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan ketulusan yang ditunjukkan Arman. Keesokan harinya, Pak Haji memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tempat korban kecelakaan dirawat. Ia ingin memastikan bahwa Arman dan korban tersebut baik-baik saja. Tak lama setelah ia tiba di ruang rumah sakit, ia melihat Arman sedang duduk di sudut ruangan, tampak lelah namun tetap tersenyum. Wajahnya tetap penuh ketenangan, seperti biasa. Pak Haji merasa malu melihat ketenangan itu, karena ia sendiri merasa tidak pernah setenang itu dalam hidupnya. Pak Haji mendekati Arman dan akhirnya membuka percakapan. Arman, bagaimana keadaan korban? Arman tersenyum. Alhamdulillah, Pak Haji. Dia sudah sadar dan tidak ada luka serius. Saya hanya bisa berdoa semoga dia lekas sembuh. Pak Haji merasa terenyuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan meminta maaf, katanya dengan suara pelan. Arman menatapnya, sedikit bingung, sebelum akhirnya Pak Haji melanjutkan. Dulu saya pernah meremehkanmu, Arman. Saya menganggapmu tak berguna dan hina karena statusmu yang miskin. Saya merasa malu karena ternyata kamu lebih mulia dari saya. Arman mengangguk dengan bijaksana. Pak Haji, saya tidak butuh pujian atau pengakuan. Saya hanya ingin hidup dengan cara yang benar, mengikuti apa yang Allah ajarkan pada kita semua. Pak Haji menunduk, merasa aibnya semakin dalam. Namun, Arman menepuk bahunya dengan lembut. Tidak ada kata terlambat. Pak Haji, kita semua bisa berubah, asalkan ada niat yang tulus. Pak Haji terdiam. Kata-kata Arman begitu mendalam, begitu menyentuh. Rasanya, seperti hidupnya baru saja dimulai kembali. Pak Haji berjanji dalam hati, jika nanti Arman mengizinkan, ia akan menjadi orang yang lebih baik lagi, meski ia tahu ini tidak akan mudah. Namun, ia sudah belajar bahwa penyesalan bisa menjadi awal dari perubahan. Hari-hari berlalu, namun penyesalan yang dirasakan Pak Haji Marzuki semakin dalam. Setiap kali ia memikirkan sikapnya terhadap Arman, rasa malu dan penyesalan menguasai hatinya. Arman, yang dulu ia anggap rendah dan tidak pantas, kini justru menjadi sosok yang penuh kebaikan dan ketulusan hati. Pak Haji merasa bahwa dunia seakan mempermainkan perasaan dan takdirnya. Namun, satu hal yang Pak Haji pelajari, penyesalan tanpa tindakan tidak akan mengubah apapun. Ia memutuskan untuk mengambil langkah berani, sebuah langkah yang tak terbayangkan sebelumnya. Suatu sore, Pak Haji menjemput Arman di rumah sakit setelah Arman selesai menjaga korban kecelakaan. Tiba-tiba,
Pak Haji merasa hatinya penuh dengan niat tulus. Saat mereka dalam perjalanan menuju rumah Arman, Pak Haji membuka pembicaraan dengan serius. Arman, saya ingin meminta maaf sekali lagi atas semua yang saya lakukan padamu. Dan saya tahu, ini tidak akan bisa langsung diterima, tetapi saya ingin memperbaiki semuanya. Kata Pak Haji dengan suara tegas, namun penuh penyesalan. Arman mengangguk pelan, memberi kesempatan bagi Pak Haji untuk melanjutkan. Saya ingin menawarkan pekerjaan kepadamu. Saya ingin kamu bekerja di perusahaan saya. Saya ingin memberikan kesempatan yang lebih baik untukmu, Arman. Bukan karena saya merasa berkewajiban, tapi karena saya ingin mengubah cara pandang saya tentang hidup. Arman terdiam sejenak. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa Pak Haji akan berubah secepat ini. Namun, dengan ketulusan yang ia miliki, Arman menjawab, Pak Haji, saya menghargai niat baik Anda, tapi saya ingin hidup sesuai dengan prinsip saya. Uang dan pekerjaan bukanlah hal yang paling penting bagi saya. Pak Haji terkejut, tapi hatinya semakin tergerak oleh kesederhanaan Arman. Lalu apa yang membuatmu begitu tenang dan bahagia, Arman? Bagaimana kamu bisa begitu besar hati setelah semua yang terjadi? Arman tersenyum kecil. Karena saya tahu bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberi takdir. Apa yang saya alami sekarang adalah hasil dari kebaikan yang saya tanam dulu. Saya percaya setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri, Pak Haji. Pak Haji merasa seperti tersadar dari mimpi buruk. Apa yang dikatakan Arman begitu menyentuh hatinya. Arman tidak hanya memberikan pengajaran tentang kesabaran, tetapi juga tentang bagaimana hidup dengan hati yang lapang. Pak Haji menghela napas panjang, merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Ia tahu, perubahan tidak bisa datang dalam semalam. Tetapi, yang terpenting adalah niat untuk berubah, yang harus dia mulai dari sekarang. Sejak percakapan itu, Pak Haji merasa seperti ada beban yang mulai terangkat dari pundaknya. Meskipun Arman menolak tawaran pekerjaan tersebut, kata-kata Arman tetap menghantui dan mengingatkan dirinya akan banyak hal yang selama ini ia abaikan. Hati Pak Haji yang keras mulai melembut. Perlahan mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan. Pak Haji sering merenung, memikirkan bagaimana hidup Arman begitu sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan yang tidak bisa ia temukan dalam kekayaan dan jabatan. Arman tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengharapkan balasan atas kebaikannya. Sebaliknya, Pak Haji merasa semakin gelisah. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati bukan berasal dari kekuasaan atau harta, tetapi dari kedamaian hati yang datang dari sikap tulus. Pada suatu hari, Pak Haji memutuskan untuk pergi ke rumah Arman tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ia ingin berbicara lagi, tetapi kali ini dengan hati yang lebih terbuka, tanpa gengsi, tanpa membayangkan bahwa Arman akan menolak atau menganggapnya sebagai orang yang hanya mencari muka. Arman membuka pintu rumahnya dengan senyum hangat. Pak Haji, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan sopan, seolah-olah tidak ada jarak yang pernah ada antara mereka. Pak Haji merasa sedikit canggung, tetapi segera mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Arman, saya ingin kamu tahu bahwa saya menyesal dengan cara saya memperlakukanmu dulu. Saya tidak akan meminta kamu untuk bekerja di tempat saya, tapi saya ingin membantu. Saya ingin memberi sesuatu yang bisa membantu kamu, apapun itu. Arman terdiam sejenak. Matanya memandang Pak Haji dengan tatapan yang penuh makna. Pak Haji, bantuan Anda sudah sangat berarti bagi saya. Yang saya butuhkan hanya kebaikan dan keikhlasan hati, tidak lebih. Itu lebih berharga daripada apapun. Pak Haji tertegun. Kata-kata Arman begitu dalam dan penuh kebijaksanaan. Dia akhirnya menyadari bahwa yang Arman berikan kepadanya bukanlah materi, tetapi pelajaran tentang makna hidup yang sesungguhnya. Terkadang, orang yang kita anggap rendah justru memiliki pelajaran yang lebih berharga tentang kehidupan. Pak Haji akhirnya memberikan sebuah hadiah kecil kepada Arman, bukan berupa uang atau barang mahal, tetapi sebuah buku yang berisi kata-kata bijak tentang kehidupan dan bagaimana menjalani hidup dengan penuh syukur. Ini bukan untuk memberi pelajaran, Arman, tapi untuk mengingatkan saya juga tentang apa yang seharusnya saya jalani, kata Pak Haji dengan senyum yang penuh arti.
Arman menerima dengan senang hati, merasakan ketulusan Pak Haji dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Waktu terus berlalu, dan meskipun banyak yang berubah dalam hidup Pak Haji, hatinya terasa lebih ringan. Tindakannya yang dahulu keras dan penuh ambisi kini berubah menjadi lebih bijaksana. Ia mulai lebih sering berkunjung ke rumah Arman, berbicara, dan belajar tentang kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Suatu hari, Pak Haji mengajak Arman untuk makan bersama di sebuah restoran sederhana, jauh dari keramaian dan gemerlap dunia bisnis. Di sana, mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, keluarga, dan pengalaman yang membentuk mereka. Arman menceritakan kisah hidupnya yang penuh perjuangan. Ia bercerita tentang bagaimana ia harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, meskipun tak pernah mendapat perhatian lebih dari orang-orang sekitar. Ia juga mengungkapkan betapa besar rasa syukurnya atas segala yang ia miliki, meskipun hidupnya jauh dari kemewahan. Pak Haji mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa semakin terinspirasi. Ia menyadari bahwa meskipun Arman tidak memiliki harta yang melimpah, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kebahagiaan yang datang dari ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam. Kebaikan Arman bukanlah sekadar materi, tetapi sebuah pelajaran hidup yang bisa mengubah siapapun yang mau mendengarkan. Malam itu, setelah makan malam bersama, Pak Haji berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Arman, selama ini saya salah. Saya terlalu terfokus pada kekayaan dan status sosial. Saya hampir lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang baik, dari memberi tanpa pamrih. Kamu telah mengajarkan saya banyak hal." Arman tersenyum kecil, namun ada kedamaian yang terpancar dari wajahnya. "Saya hanya menjalani hidup saya, Pak Haji. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan saya percaya bahwa setiap langkah kita membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan yang sesungguhnya." Pak Haji merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa tidak lagi terperangkap dalam keinginan duniawi. Ia merasa lebih damai, lebih siap untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan masa lalu. Beberapa bulan setelah itu, Pak Haji memutuskan untuk menelpon anak perempuannya, meminta maaf atas perlakuannya yang dulu. Ia mengakui bahwa ia telah salah dan ingin memperbaiki hubungan mereka. "Saya ingin kamu tahu bahwa saya menyesal, dan saya berjanji akan lebih menghargai setiap keputusan yang kamu buat," kata Pak Haji dengan suara yang penuh ketulusan. Anaknya, yang sebelumnya terabaikan oleh sikap keras Pak Haji, akhirnya menerima permintaan maaf itu. Langkah kecil ini membuka pintu bagi perbaikan hubungan mereka. Bahkan hubungan keluarga yang lebih hangat mulai terjalin kembali. Pak Haji menyadari bahwa Arman bukan hanya menantu yang miskin, tetapi seseorang yang telah mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya. Tanpa harta berlimpah, Arman menunjukkan padanya bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam hati, bukan dari apa yang dimiliki, tetapi dari apa yang diberikan kepada orang lain. Pagi itu, Pak Haji duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang cerah. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ketika ia begitu terobsesi dengan harta dan status. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah begitu drastis setelah bertemu dengan Arman, menantu yang dahulu ia anggap tak lebih dari orang biasa. Arman kini tidak hanya menjadi bagian dari keluarga, tetapi juga seorang sahabat yang selalu ada untuk memberikan dukungan. Ia terus bekerja keras di usahanya yang sederhana, namun ia selalu memiliki waktu untuk berbagi dengan Pak Haji, memberikan nasihat, dan mengingatkan pada nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya. Keberhasilan Arman dalam meraih kedamaian batin dan kebahagiaan tanpa harus mengejar duniawi membuat Pak Haji semakin terbuka untuk belajar. Suatu hari, saat Pak Haji sedang berbincang-bincang dengan Arman di kebun rumah, ia mendapatkan kabar yang mengejutkan. Salah satu sahabat lamanya yang telah lama berada dalam pergaulan dunia bisnisnya, yang sebelumnya selalu terlihat sukses dan terhormat, kini jatuh miskin. Bisnis besar yang ia bangun runtuh akibat skandal dan keputusan yang salah. Tak hanya itu, sahabatnya kini harus menghadapi hukuman hukum yang berat karena keterlibatannya dalam kasus penipuan. Pak Haji terhenyak. Dulu, ia selalu mengagumi orang-orang seperti sahabatnya itu. Tetapi sekarang, ia merasakan sebuah ironi yang menyakitkan. Sahabat yang dahulu hidup dalam kemewahan dan status tinggi, kini harus menerima kenyataan pahit.
Ia berpikir dalam hati, apakah semua yang dikejar selama ini benar-benar sepadan dengan kebahagiaan sejati? Dalam keheningan itu, Arman berkata dengan bijak, "Pak Haji, kehidupan ini memang penuh dengan kejutan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi setiap cobaan, dan tidak terjebak dalam kesombongan atau kebanggaan semu. Semua yang kita miliki bisa hilang dalam sekejap. Hanya yang kita beri dengan tulus yang akan abadi." Pak Haji menatap Arman dengan penuh rasa hormat. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terfokus pada hal-hal yang tidak abadi. Kini, ia tahu bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari hubungan yang baik dengan keluarga dan sesama, bukan dari harta yang melimpah. Dalam waktu singkat, Pak Haji mulai mengubah hidupnya lebih drastis lagi. Ia memutuskan untuk lebih banyak memberi kepada orang lain, memperbaiki hubungan yang rusak, dan berfokus pada hal-hal yang lebih berarti daripada sekadar kekayaan dan status. Suatu malam, Arman datang ke rumah Pak Haji. Tanpa diduga, Pak Haji menyambutnya dengan pelukan hangat. "Terima kasih, Arman. Kamu telah mengajarkan saya lebih banyak dari yang bisa saya bayangkan. Kehidupan saya kini jauh lebih damai, dan saya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan cara yang lebih baik." Arman tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Pak Haji, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Semua orang punya kesempatan untuk berubah dan menjadi lebih baik. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak yang kita berikan kepada orang lain." Di saat itu, Pak Haji merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin ia telah lewat banyak waktu untuk belajar, tetapi akhirnya ia sadar bahwa hidup yang penuh dengan kasih sayang dan ketulusan jauh lebih bermakna daripada segala kekayaan yang pernah ia impikan. Hari demi hari, Pak Haji menjalani hidupnya dengan cara yang baru. Ia semakin mendekatkan diri kepada keluarga, memperbaiki hubungan dengan saudara-saudara yang sempat renggang, dan yang terpenting, ia tidak lagi terlalu memikirkan status atau materi. Apa yang dulu ia anggap penting, kini tidak lagi memiliki pengaruh besar dalam hidupnya. Arman, menantu yang dulu pernah dianggap sebagai orang yang tidak pantas, kini menjadi seseorang yang sangat dihormati. Tidak hanya karena usahanya yang terus berkembang, tetapi juga karena hatinya yang tulus. Pak Haji selalu merasa bersyukur bisa memiliki Arman sebagai bagian dari keluarganya. Arman selalu ada untuknya, baik dalam suka maupun duka, memberi nasihat dan semangat saat ia merasa lemah. Suatu sore, ketika Pak Haji duduk di beranda rumahnya, ia merenung, melihat kebun yang kini lebih terawat dengan tangan-tangan penuh kasih. Ia ingat kembali ketika ia pertama kali mengusir Arman, menantunya, hanya karena alasan kebanggaan semu. Semua itu kini terasa sangat bodoh. Tertawa canggung dalam ketidakpahaman yang dulu membuatnya tersesat. Sekarang, Pak Haji tahu bahwa hidup yang penuh dengan kesombongan dan penilaian sempit hanya akan membawa kehampaan. Kehidupan yang penuh dengan rasa syukur, kebersamaan, dan kepedulian kepada sesama itulah yang membawa kebahagiaan sejati. Suatu malam, di sebuah pertemuan keluarga, Pak Haji berdiri di hadapan anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya. Dengan suara yang lembut dan penuh penyesalan, ia berbicara, "Saya mungkin telah salah dalam menilai banyak hal di masa lalu. Tapi saya bersyukur, Tuhan Allah memberi kesempatan kedua untuk saya belajar dan berubah. Saya berharap kita semua bisa belajar dari pengalaman ini, bahwa apa yang paling penting dalam hidup adalah saling mencintai dan mendukung satu sama lain." Arman, dengan senyum tulus di wajahnya, mendekat dan memeluk Pak Haji. "Pak Haji, saya hanya berusaha menjadi bagian dari keluarga ini yang bisa memberikan kebahagiaan. Tak ada yang lebih saya inginkan selain melihat Pak Haji bahagia." Pak Haji menatap Arman dengan mata yang penuh rasa haru. Ia kini merasa bahwa hidupnya telah menemukan jalan yang benar. Tidak ada lagi penyesalan yang menggerogoti hatinya. Hanya rasa syukur yang mendalam karena diberi kesempatan untuk berubah. Kehidupan mereka kini berjalan dengan damai. Arman terus berkembang dengan usaha dan ketulusan hatinya, sementara Pak Haji semakin bijak dalam menyikapi setiap tantangan hidup. Mereka bersama-sama, seperti keluarga sejati, membangun kehidupan yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak cepat menilai seseorang hanya dari status atau kekayaan semata.
Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Surah Al-Hujurat 49:13. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan seorang hamba di sisi Allah bukanlah dilihat dari harta atau kedudukan, melainkan dari ketakwaan dan akhlaknya. Cerita ini memberi pelajaran bahwa kesombongan dan penghakiman terhadap orang lain hanya akan membawa penyesalan. Dalam hidup ini, kita harus belajar untuk lebih menghargai orang lain dengan hati yang tulus dan penuh kasih sayang.